Selain meningkatkan impor bahan baku dari Amerika Serikat, pemerintah RI juga mengkaji relaksasi syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk produk AS yang masuk ke Indonesia. Bagaimana sebenarnya aturan mengenai TKDN ini? Apakah tepat jika TKDN benar-benar dihapuskan atau malahan bakal jadi blunder? Tingkat komponen dalam negeri atau TKDN telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2011 lewat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang ketentuan tata cara perhitungan tingkat komponen dalam negeri. Aturan ini kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. TKDN sendiri menekankan besarnya kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa dengan tujuan untuk memperkuat produk dan jasa dalam negeri, memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing dengan produk impor. Sejumlah peraturan pun turut menguatkan penerapan TKDN di Indonesia. Di Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri misalnya, di Pasal 61 secara tegas menyatakan bahwa pengadaan barang jasa wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan bobot manfaat perusahaan atau BMP paling sedikit 40%. Produk dalam negeri yang wajib digunakan ini harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%. Barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan TKDN mencakup berbagai sektor industri, mulai dari makanan dan minuman, otomotif, tekstil, material alam, dan berbagai jasa lainnya. Dalam konteks makroekonomi, penetapan TKDN dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan akan produk-produk impor. Sementara, bagi industri dalam negeri, kebijakan TKDN tentunya dalam rangka meningkatkan dan mendorong tumbuhnya industri lokal nasional untuk memenuhi pasar dalam negeri di tengah membanjirnya impor barang jadi. Lantas, apakah rencana kebijakan relaksasi TKDN yang akan diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto akan efektif untuk melawan tarif Trump atau justru malah merugikan Indonesia? Aturan TKDN adalah salah satu isu non-tarif yang disorot Presiden AS Donald Trump dalam menerapkan tarif impor 32% terhadap produk-produk asal Indonesia. AS meminta Indonesia bisa menyesuaikan kebijakan syarat TKDN-nya terhadap sejumlah produk AS. Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia atau APPI, Yohanes P. Wijaya meyakini pemerintah Indonesia akan memikirkan secara matang rencana relaksasi TKDN. Pemerintah pasti akan memikirkan dampak negatif jika TKDN dibuka luas. Sebab hal itu akan berdampak pada banjir produk impor dari banyak negara. Apalagi kini ada ancaman dumping barang impor dari negara lain yang terdampak tarif Trump dan sedang mencari pasar lain. Berbagai hal itu akan membuat industri manufaktur dalam negeri semakin tidak sehat. Meski TKDN hanya dilonggarkan untuk AS pun, pemerintah tetap harus menguatkan regulasi terhadap barang impor murah yang masih bisa masuk ke pasar domestik. Yohanes mengingatkan Indonesia sangat berpotensi menjadi pasar besar bagi banyak negara yang kini terimbas tarif Trump. Sementara itu, terkait relaksasi TKDN atas produk dari AS, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan, rencana itu masih dikaji lebih lanjut sehingga dia belum bisa membeberkan secara detail langkah relaksasi yang dimaksud. Riza memastikan dalam waktu dekat Indonesia akan segera berkomunikasi dengan AS mengenai relaksasi TKDN itu, termasuk detail besaran angka relaksasi yang akan disepakati dengan AS. Sebelum benar-benar memutuskan apakah akan memberikan kelonggaran TKDN terhadap AS, pemerintah harus memikirkan matang-matang dampaknya terhadap keberlangsungan jangka panjang industri nasional. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memukul industri lokal dan merugikan perekonomian dalam negeri. Kalau sahabat Kompas gimana pendapatnya dengan rencana pelonggaran TKDN untuk Amerika Serikat?